Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undoken Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotan yang tidak menyangka jika jantung dunia bisa dipegang dan dimainkan. Dao bertanya, "Tuan Kyo, bukankah Anda memegangnya hanya untuk menekan jantung dunia dan membuatnya stabil?" "Tidak, aku hanya menutupinya dengan tanganku, dan jika meledak, itu akan meledak di tanganku. Bukankah kalian akan baik-baik saja?" Kyotan berpikir, jika jantung dunia di domain Baihua sekarang tidak memiliki pemilik, dan Kyotan akan mengambil kesempatan ini untuk membuat kontrak dengannya. "Hanya Anda, Tuan Kyo, yang dapat menahan ledakan jantung dunia dengan tangan Anda," ucap pikiran Dao. "Monster macam apa manusia ini? Tubuhnya begitu kuat hingga mampu menahan ledakan jantung dunia," ucap pikiran Dikinlu. Tiba-tiba ada sebuah cahaya keemasan. Dikinlu bertanya-tanya mengapa ada jantung dunia yang lain. Dao menanyakan apa yang Kyotian lakukan. Kyotan menjawab jika dirinya ingin melakukan sebuah percobaan. Setelah itu, Kyotian langsung menggabungkan kedua jantung dunia tersebut dan memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Setelah selesai, ternyata kedua jantung dunia tersebut dibuat untuk Wang Cai. Kyotan menanyakan apakah Wang Cai menyukainya. Wang Cai pun mengucapkan terima kasih karena Wang Cai sangat menyukainya. Kyotan mengatakan jika Wang Cai menyukainya, maka simpanlah tubuh tersebut. Dan setelah itu Wang Cai pun langsung menghilang. Dao mengatakan jika peringkat domain Baihua telah ditingkatkan. Kyotan menanyakan apa yang sedang Dikinlu lakukan. Dikinlu menjawab, "Kali ini aku menyerah. Aku tidak bisa mengalahkanmu walaupun bertarung. Jadi daripada hidup dalam frustasi, lebih baik bunuh diri saja." Tanpa diduga, aku mendapat aura dari pohon dewa bunga kuno. Dan setelah kematian, aura di tubuhku diserap oleh pohon dewa bunga kuno. Kamu memang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan eksistensi yang menentang surga. Namun, bencana besar dunia ini akan segera datang. Sekalipun kamu begitu kuat hingga bisa menentang langit, kamu mungkin tidak bisa bertahan. Dao menanyakan apakah bencana besar yang Dikinlu bicarakan adalah tentara Wuling yang terus-menerus menyerang di medan perang Void. Tentara Wuling? Bocah bodoh. Tentara Wuling hanyalah pasukan umpan meriam. Bagaimana mungkin umpan meriam rendahan yang digunakan untuk mencari jalan menuju kematian disebut bencana besar? Ini hal yang paling konyol di dunia. Dao menanyakan kepada Kyotan apa yang harus dilakukan. Kyotan melihat ke arah Dikinlu yang sudah sekarat, dan Kyotan mendapatkan sebuah ide. Kyotan menyentuh pipi Dikinlu. Dikinlu yang disentuh oleh Kyotan merasa senang sambil berpikir, tangan siapa ini? Hangat sekali, seolah-olah tangan seorang ayah sedang membelaiku. Kyotan yang melihat ekspresi Dikinlu seperti itu, Kyotan pun langsung mengangkat tangannya. Dikinlu bingung kenapa tidak menyentuhnya lagi. Kyotan mengangkat tangannya sambil memunculkan sedikit aura, dan Kyotan langsung menampar muka Dikinlu hingga Dikinlu terbangun. Trik ini juga diajarkan kepadaku oleh orang lain. Jika tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur, tampar saja dia hingga bangun. Tampaknya ini bekerja dengan baik. Dan Dikinlu pun masih bengong. "Ingin mati? Apakah kau bercanda? Bagaimana bisa membiarkanmu mati dengan mudah?" ucap pikiran Dao.
Kyodan menyuruh pohon dewa bunga kuno untuk mengembalikan vitalitas atau aura di Kinlu kembali. Dan pohon dewa bunga pun langsung mengembalikannya. Di Kinlu bengong sambil berpikir, sialan kembali, aku tidak menginginkannya, ambil saja saat ini. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan kematianku sendiri, ini sungguh keterlaluan. Dao menanyakan mengapa. Bunuh diri karena takut akan rasa bersalah bukanlah kebiasaan yang baik. Kau hanya melarikan diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang domain Baihua yang telah dirugikan olehmu? Di Kinlu bingung dengan apa yang dilakukan Qiotian. Di Kinlu berpikir, bukankah seharusnya kamu menyelamatkanku untuk sebuah informasi dan rahasia? Mengapa kamu mengambil barang-barang milikku? Qiotian mengatakan jika barang-barang ini termasuk denda, jadi seharusnya di Kinlu tidak keberatan. Qiotian menanyakan kepada Dao apa yang di Kinlu kenakan. Dao menjawab, bahan berkualitas tinggi dan nilainya sangat tinggi. Jika melepas jahitannya, menyempurnakannya, dan menjahitnya lagi, dapat menghasilkan banyak hal bagus. Bukankah menyenangkan menggunakan bahan ini sebagai tirai pintu asrama kapal perang Fate yang telah direnovasi? Di Kinlu bingung dengan apa yang dikatakan Qiotian. Dan setelah itu Qiotian pun langsung mengambil bajunya di Kinlu. Kau pukul aku, serang aku, siksa aku, dan melecehkanku. Mana mungkin? Di Kinlu menanyakan mengapa. Qiotian menjawab jika dirinya adalah orang baik. Di Kinlu memegang leher sambil berpikir, hari ini meski aturan langit dan bumi mencegahku mati, aku harus mencekik diriku sendiri sampai mati. Di Kinlu pun langsung mencekik dirinya sendiri. Dan tidak lama kemudian Di Kinlu pun mati. Qiotian melihat ke arah pohon dewa bunga kuno. Pohon dewa bunga kuno berpikir, aku tidak mengerti. Jika dia ingin mati, mengapa ingin aku menyelamatkannya, menggunakan sumberku untuk menyelamatkan orang? Qiotian langsung menampar Di Kinlu, dan Di Kinlu pun langsung hidup kembali. Jangan seperti ini, aku merasa sangat sedih. Kamu bilang kamu ingin mati setelah mengubah domain Baihua menjadi keadaan yang mengerikan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bersikaplah baik. Pohon dewa bunga kuno menyelamatkanmu, tetapi juga merusak sumbernya. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan Long Qiu Dao langsung membuat kontrak budak untukmu. Dengan begini, kami tidak hanya dapat mengetahui semua rahasiamu, tetapi kamu tidak harus mati terus-menerus, sempurna. Di Kinlu bangun dan mengatakan apa yang akan Qiotian lakukan. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya menjalankan peternakan di sini. Aku ingin menanam pohon dewa bunga kuno untuk memperbaiki lingkungan hidup hewan ternak. Kau akan menjadi penanam pohon, tidak melelahkan. Kau juga membawa pupuk kandang dan menyuburkannya serta merawatnya. Dengan cara ini kamu bisa menebus dosa-dosamu. Dan aku juga bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik untuk ternakku. Bunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Aku seorang dewa kuno yang mulia. Kau memintaku untuk melakukan pupuk kandang dan pemupukan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ucap pikiran Di Kinlu. Di saat bersamaan Dao sedang membuat segel perbudakan untuk Di Kinlu. Dan Dao pun langsung memasangkan ke tubuh Di Kinlu. Dao kaget dan bingung kenapa Di Kinlu tidak bisa diperbudak. Qiotian menanyakan apa yang terjadi. Dao mengatakan jika pangkat ras dewa kuno terlalu tinggi dari ras naga suci, jadi Dao tidak bisa menekannya menjadi budak. Dan Di Kinlu pun merasa lega. Dao menanyakan kepada Qiotian apa yang harus dilakukan. Qiotian menanyakan bisakah Dao menyerahkan benda atau segel perbudakan tersebut ke tangan Qiotian. Dan Dao pun langsung memindahkan benda tersebut ke tangan Qiotian. Di Kinlu mengatakan jika itu tidak ada gunanya.
karena peringkat ras adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Kecuali Kyotian memiliki prestasi yang luar biasa dan dapat menyentuh aturan dunia. Setelah itu, Kyotian langsung menampar Dikinlu hingga Dikinlu terpental. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ras manusia selalu berada pada kelas rendah? Biarpun kamu menjadi orang berpangkat tinggi, kamu tidak bisa memperbudakku. Ras dewa kuno adalah spesies super. Ucap pikiran Dikinlu yang bingung dengan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Kau bukan manusia sama sekali. Uji teknik eksplorasi. Biar kulihat rasmu dan mengapa kau lebih tinggi dari ras dewa kuno kami. Dan Dikinlu melihat banyak sosok yang begitu mengerikan berada di tubuh Kyotian. Dikinlu yang melihatnya pun kaget hingga memuntahkan darah dan bersujud di hadapan Kyotian. Kyotian menjentikan jarinya dan Dikinlu langsung berdiri dan mengatakan, "Apa sebenarnya kamu? Jangan ribut. Orang dewasa akan membicarakan bisnis dan anak-anak pergi menari di samping." Dan Dikinlu pun langsung menari di hadapan ras kepala bunga yang belum berevolusi ke ras dewa bunga. Kyotian menyuruh Dikinlu untuk menari dan tertawa, dan Dikinlu pun langsung melakukannya. Krisis di domain Baihui telah teratasi sepenuhnya, jadi jangan khawatir lagi, ucap Kyotian. Terima kasih banyak Tuan, karena telah menyelamatkan klan kami dan domain Baihui. Tidak mungkin aku bisa membalas kebaikan Anda. Dan mereka semua pun mengucapkan terima kasih kepada Kyotian. Pemimpin klan, kebaikan Tuan Kyo terhadap klan kita tidak sesederhana itu. Saudara ini, kita tidak berasal dari ras yang sama. Pemimpin klan, aku Hue Caitou. Anda pernah bertemu aku sebelumnya. Apakah kamu putra Hue Jingseng dari kota Luoning yang pandai manajemen? Tanya Sihe. Caitou menjawab jika itu benar. Mereka semua pun bingung dengan Caitou. Bagaimana bisa? Kamu sudah terlalu banyak berubah. Semua ini berkat Tuan Kyo yang menemukan petunjuk tentang klan kita. Sudah berakhir, aku tidak bisa lagi menyembunyikan fakta bahwa aku telah terikat pada ras dewa bunga seperti parasit, ucap pikiran dewa bunga kuno yang ketakutan. Xie kaget dan menanyakan apakah ada hal seperti itu. Kyotian berkata, sekarang setelah kalian mengetahui kebenarannya, silakan angkat kepala. Tidak lama kemudian, Kyotian telah mencabut semua bunga di kepala mereka semua. Dao berkata, Tuan Kyo, jika tebakanku benar, akan lebih mudah bagi Anda untuk membiarkan pohon dewa bunga kuno melakukannya secara langsung. Sangat menarik untuk mencabutnya sendiri, sangat menghilangkan stres. Bagaimanapun, itu Anda, Tuan Kyo. Sirkuit otak Anda tidak biasa, ucap pikiran Dao. Dan mereka semua pun langsung berubah penampilan. Mereka semua membungkuk kepada Kyotian dan berkata, Tuan Kyo, Anda telah menunjukkan kebaikan kepada klan kami dan menciptakannya kembali. Mulai sekarang, ras dewa bunga dan seluruh domain Baihui akan menganggap Anda sebagai pemimpin mereka dan mengikuti Anda, Tuan Kyo. Oke, mulai sekarang kita adalah sesama bangsa. Xie menanyakan kepada Kyotian apa rencana selanjutnya. Tugas kalian saat ini adalah membantu semua anggota suku kembali ke ras dewa bunga. Dan kemudian aku akan menyatukan kalian dengan domain gunung Kuanfu. Setelah menyatukannya, pindahkan alam iblis suci dan satukan. Pada saat itu, kalian, ras dewa bunga, akan bertanggung jawab untuk menanam pohon dewa bunga dan memperbaiki kekacauan energi spiritual yang disebabkan oleh pencampuran real world. Apakah kamu mengerti? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia harus meledakkan seluruh real world agar bisa puas? Ucap pikiran mereka semua yang kaget. Xie bertanya, Tuan Kyo, maksud Anda menyatukan real world? Apakah ini berarti membersihkan jalur void? Membuat jalur tersebut terhubung erat?
dan membuat kedua realm world berkomunikasi satu sama lain. Kyotan menjawab, "Tidak, biarkan ku tunjukkan pada kalian semua demonstrasi. Apakah masih ada fragmen dunia yang tersisa di reruntuhan naga suci?" Dao mengatakan jika masih ada beberapa fragmen dunia yang lebih buruk tersisa. Dan Dao menanyakan kepada Kyotan yang mana yang Kyotian inginkan. "Bukan buruk, hanya saja gayanya kurang tepat. Salah satu yang tanahnya rusak. Saatnya untuk menanam pohon." "Mengerti, Tuan Kyo, tolong ambil alih. Lihat, ini adalah fragmen dunia yang telah aku kompres. Biar ku tunjukkan kepada kalian apa itu penggabungan Realm World. Seperti ini, sobek dulu dunia tempat kalian berada. Pada saat Realm World belum sepenuhnya terintegrasi, hancurkan fragmen dunia dan letakkan di celahnya. Biarkan mereka melahap dan menggabungkannya sendiri. Jika kecepatan penggabungannya lambat, aku juga bisa melakukannya secara langsung dan menjepit retakannya. Dengan cara ini, kedua Realm World terintegrasi secara sempurna." Mereka semua pun hanya bisa terdiam dan bengong ketika melihat proses penggabungan Realm World yang dilakukan Kyotian. Dao mengatakan jika kalian Kyotian tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Kyotian berkata, "Aku baru saja mengumpulkan informasi dan mengamati domain Baihua. Dan aku mempelajari hal baru tentang penggabungan Realm World seperti ini. Terkadang aku harus merasa bahwa untuk menjadi manusia, kau harus belajar keras dan terus maju. Sekarang, apakah kalian mengerti apa yang aku maksud dengan menyatukannya?" "Tuan Kyo, Anda sangat hebat," ucap Shihe. "Ngomong-ngomong, Tuan Kyo, bagaimana seharusnya domain Baihua kita bisa mendekati domain Gunung Kuanfu? Apakah itu juga dikompres menjadi bola kristal kecil?" tanya Cai Tou. Kyotan mengatakan jika mereka bisa mencobanya. Setengah jam kemudian, Kyotan pun telah berhasil mengkompres domain Baihua menjadi bola kristal kecil. Itu tidak terjadi hanya sebagai percobaan, tetapi benar-benar terjadi, ucap pikiran mereka semua. Dan mereka pun langsung pergi ke domain Gunung Kuanfu. Di sisi lain di Dinasti Yan Agung, Jenderal Song melaporkan kepada Shiroyan jika pasukan Dinasti Yan Agung dan Kerajaan Iblis Yuanji telah berkumpul dan dapat bergegas ke medan perang Void kapan saja. Dengan aliansi permaisuri sebagai komando dan sumber daya kakek Shiroyan sebagai pendukung, Jenderal Song yakin jika ekspedisi kali ini pasti akan meraih kemenangan penuh. "Kali ini, aku akan membantu medan perang Valen Van Void dan memimpin ekspedisi kekaisaran. Dinasti Yan Agung mengandalkanmu untuk mengurusnya. Yang mulia, yakinlah bahwa aku akan menjaga urusan Perdana Menteri dan pemerintahan dengan baik." Shiroyan mengumumkan jika 3 hari kemudian mereka akan berangkat untuk menyerbu ke medan perang Void. Beberapa saat kemudian, "Yo, bukanlah ini keponakan baik kita Shiroyan kembali. Menurut senioritas saat ini, ayahmu dan kakak Kyo disebut saudara. Bukanlah kamu harus memanggil kakak Kyo paman saat bertemu dengannya." Shiroyan pun langsung memukul kaki Sayuan dan bertanya, "Awalnya, suami Kyo tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu. Kenapa kamu juga ikut-ikutan?" Sayuan kesakitan ketika dipukul oleh Shiroyan. Setelah itu, Shiroyan pun langsung duduk dan berpikir, "Suami Kyo, meskipun kamu dan Long Kyudao pergi ke Gunung Kuanfu untuk menimbulkan masalah, mengapa kamu memanggil ayahku sebagai kakak dan adik?" Shiroyan mengingat kembali ekspresi ayahnya ketika mengetahui siapa itu Kyotian. Dan juga Shirisun berniat akan memukul Kyotian ketika Kyotian kembali dari Gunung Kuanfu. Dan Shiroyan juga mengingat ketika Sayuan mengolok-ngolok dirinya. Lupakan saja, tidak peduli apa senioritasnya. Yang terburuk adalah ayahku pada akhirnya akan melawan suami Kyo. Dan aku tidak akan menghentikannya. Lagi pula ayahku tidak akan bisa mengalahkannya. Penting untuk membata memorial sekarang,
dan urusan lain akan dibahas nanti. Sayuan bingung karena dirinya tidak tahu bagaimana keadaan Kyotean saat ini. Si Ryan mengatakan kepada Sayuan untuk tidak perlu khawatir. Kekuatan suami Kyo sudah luar biasa dan dengan senior Long Kyo di sana. Bahkan ayahku mengatakan bahwa suami Kyo menggunakan kekuatan senior Long Kyo untuk menghancurkan keluarga Jia di domain Gunung Kuanfu. Benar, dengan senior Long Kyo di sana, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan kakak Hyo. Namun, aku tidak menyangka senior Long Kyo begitu kuat. Kakak Hyo juga cukup beruntung menemukan reruntuhan naga suci dan membiarkan senior yang begitu kuat melayaninya sebagai tuannya. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.